Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir di kelas Bapak, di kelas yang amat kalian cintai ini, di kelas Usul Fikih yang akan membahas materi kedua, yaitu Al-Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kuasanya lah kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Pertama-tama sebelum kita memulai materi yang kedua, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Gimana adik-adik sehat? Alhamdulillah ya Pak. Ada yang sudah pernah di sini ada sudah pernah dengar hadis itu apa, dari mana, baru telaahnya itu dari mana begitu? Benar sekali. Benar sekali, Ridho. Hadis itu adalah segala sesuatu perkataan atau perbuatan atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu ada dua hadis itu ada dua pengertian. Yang pertama itu menurut bahasa, kedua itu menurut istilah. Nah, hadis itu menurut bahasa berarti halam atau jadid atau asli, sedangkan secara istilah itu para ulama menjelaskan bahwa hadis itu yaitu segala perkataan, perbuatan atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Nah, apakah hadis dan sunnah itu berbeda atau sama gitu kan? Pertanyaannya begitu. Nah, kalau hadis itu kan ya gitu kan, segala perbuatan, perkataan dan takrir atau sifat-sifat keadaan atau hikmahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sunnah itu menurut bahasa adalah jalan yang baik, yang terpuji maupun yang tercela. Sedangkan menurut istilah sunnah adalah segala hal yang dinuklirkan ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau sifat-sifat kelakuan perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul atau sesudah menjadi Rasul. Nah, jadi hadis itu ketika Nabi itu segala perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat dari Nabi yang dia sudah menjadi Rasul. Sedangkan sunnah itu dia sebelum menjadi Rasul dan sesudah menjadi Rasul itu sama, tapi ya bedanya ya di situ gitu anak-anak. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Oh, baik-baik. Nah, saya lanjutkan ya. Di materi, nah kan pertama kan ada hadis, baru kalau ada sunnah, terus berikutnya itu ada khabar atau menurut bahasa artinya berita gitu. Nah, berita ini disampaikan, berita ini kayak disampaikan dari seseorang atau orang lain, sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dari yang salah selain Nabi. Iya. Jadi menurut istilah, kabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad atau yang selain Nabi. Itu selain Nabi Muhammad. Nah, ulama mengatakan kabar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Sedangkan yang datang dari Nabi Muhammad SAW disebut hadis begitu. Jadi menurut para ulama, kabar itu bukan yang datang dari Nabi, jadi yang selain Nabi. Nah, yang datang dari Nabi itu bisa disebut hadis begitu. Itu menurut para ulama. Baru yang keempat ada atsar. Atsar menurut bahasa yaitu sesuatu atau sisa dari sesuatu, berarti
Berarti pula dinukilkan karena dia berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dinamakan acar atau maksur, dan menurut istilah acar itu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, terjadi perbedaan dan persamaan di sini anak-anak. Persamaan dari hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Keempat itu memiliki maksud, yaitu segala sesuatu yang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir dari Nabi Muhammad. Nah, dan hadis dapat juga disebut dengan sunnah, khabar, dan atsar. Sampai sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Oh, oke, Adit. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, kalau ada persamaan pasti ada perbedaan. Nah, bagus. Ada lagi yang bertanya? Ya, Kevin? Nah, bagus. Oke. Ya pasti kan setiap penjelasan yang ada persamaan, itu pasti ada perbedaan. Nah, terdapat juga perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan atsar, iya kan? Nah, hadis dan sunnah, perbedaan dari hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan sunnah ini segala sesuatu. Nah, betul kan? Segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Kayak perbedaannya itu hadis itu setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, sedangkan sunnah sebelum diangkat menjadi Rasul dan sesudah diangkat menjadi Rasul. Itu perbedaannya. Nah, baru ada hadis dan khabar. Sedangkan ulama juga berpendapat bahwa khabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada yang selain Nabi Muhammad SAW. Dan hadis sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, khabar ini para ulama menjelaskan bahwa perbedaan dari khabar dan hadis itu berasal dari khabar itu berasal dari yang selain Nabi, dan hadis ini berasal dari Nabi Muhammad. Itu perbedaannya menurut para ulama. Nah, yang ketiga ada hadis dan atsar. Jumhur ada jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama artinya dengan khabar, dan hadis ada juga yang berpendapat bahwa atsar sama dengan dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi. Disandarkan pada Nabi bukan berarti berasal dari Nabi Muhammad SAW begitu. Nah, ada juga sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Ya, bagaimana? Bagaimana, Iksan? Ya, pasti. Jadi hadis itu terbagi menjadi dua macam. Ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad gitu. Nah, hadis ahad itu hadis yang dinilai secara kuantitas. Mutawatir dinilai secara kualitas. Nah, makanya di dalam hadis itu ada hadis hasan, hadis sahih, hadis doif, dan hadis maudhu begitu. Nah, bentuk-bentuk dari hadis kan begitu. Ada hadis qauli sebagai segala. Ada bentuk-bentuk dari hadis. Ada hadis qauli. Hadis qauli adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ucapan, atau sabda yang menurut berbagai maksud, syarak, peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, dan lainnya. Nah,
Baru ada hadis fi'il atau ya hadis fi'il. Ialah hadis yang menyebutkan perkataan Nabi Muhammad SAW yang sampai pada kita begitu. Baru ada hadis takriri, adalah penetapan atau takrirnya Nabi Muhammad, yaitu perkataan dan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad atau sepengetahuan Nabi Muhammad, dan beliau diam dan tidak menyanggahnya dan tidak pula menampakkan persetujuannya atau malahan menyokongnya. Jadi hadis takrir itu adalah perbuatan-perbuatan dari sahabat atau ucapan-ucapan dari sahabat, dan Nabi Muhammad SAW itu tidak menyanggah begitu, tidak hanya diam, berarti itu tandanya Nabi setuju. Nah, takrir itu yang begitu. Baru ada hadis ahwali, adalah hadis yang menyebutkan hal ihwal Nabi SAW yang menyangkut kedudukan hadis, yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat dan kepribadian dari Nabi Muhammad begitu. Dan apa sih kedudukannya hadis ini dalam sumber hukum Islam begitu kan pertanyaannya dari Kevin tadi. Nah, kedudukan hadis dalam Islam itu sebagai kedudukannya yang kedua. Yang pertama itu ada Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam, dan yang kedua itu hadis. Al-Quran itu segala sesuatu yang berasal dari Allah, dari Tuhan. Nah, sedangkan Al-Sunnah atau hadis ini segala sesuatu yang dari Nabi Muhammad SAW. Dan fungsi, kan kita bicara fungsi hadis. Kenapa sih hadis ini harus menjadi yang kedua dalam sumber hukum Islam? Fungsi hadis dalam Al-Quran yaitu sebagai bayan tafsir, bayan takrir, bayan tasyri, dan bayan an-nas begitu. Dan fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam itu ada 3. Yang pertama itu menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran dikenal dari istilah fungsi, tabiat, dan takrir. Dan yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menciptakan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam Al-Quran. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita tentang Al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Itu kedudukan itu yang kedua. Fungsi hadis itu banyak, apalagi fungsi hadis dalam Al-Quran itu menjelaskan Al-Quran itu secara khusus begitu. Ada banyak sebenarnya fungsi hadis dalam Al-Quran. Oke, Bapak kasih satu-satu ya. Kayak sholat, kan sholat itu di dalam Al-Quran hanya menyuruh kita untuk sholat begitu kan, apalagi puasa begitu, zakat. Nah, kita tidak tahu puasa ini sampai kapan, jam berapa, dan jam berapa ke jam berapa. Baru zakat ini bagaimana, sholat apalagi. Nah, di dalam Al-Quran, apalagi dalam Al-Quran itu sholat itu hanya menjadi perintah dari Tuhan kepada umatnya Nabi Muhammad begitu, atau kepada umatnya Tuhan. Nah, sedangkan kalau dari hadis itu menjelaskan bahwa ya sholat itu begini caranya, ada pemanggilan dari sholat, ada takbiratul ihram, dan lain sebagainya begitu anak-anak. Jadi fungsi hadis dalam Al-Quran ini mengkhususkan perintah-perintah dalam Al-Quran begitu. Al-Quran itu secara ketentuan umum dan hadis itu khusus. Ada yang mau bertanya atau sudah paham semua anak-anak? Paham? Baik. Mungkin Bapak rasa cukup sampai di sini penjelasan dari Bapak. Selebihnya itu kalian pelajari hadis. Nanti kita masuk ke bagian berikutnya atau ke pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ya, baik. Bapak rasa cukup sampai di sini. Sehat-sehat selalu dan semoga kita bertemu pertemuan yang berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.